Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ruri Handayani akan menjelaskan metode riset akuntansi keperilakuan. Pengertian riset. Riset adalah pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai usaha yang sistematis yang mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Motivasi dan tujuan riset. Motivasi merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi seseorang melakukan riset boleh jadi merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan masalah maupun persoalan yang ada. Manfaat pentingnya riset. Dalam riset akuntansi keperilakuan, ada beberapa manfaat yang pentingnya riset mengenal hal tersebut. Pertama, memberikan gambaran teknik terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan riset. Ketiga, untuk meninjau dan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui subbidang akuntansi seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, sistem informasi, akuntansi, pasar modal maupun perpajakan. Memahami replikasi. Salah satu dalam melakukan riset adalah melakukan replikasi. Replikasi merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repetisi. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Pada umumnya, hal ini dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur yang sama dengan riset terdahulu, tetapi menggunakan subjek yang berbeda. Replika yang dapat dikatakan merupakan sesuatu usaha untuk meriset ulang riset-riset terdahulu. Masalah utama riset keperilakuan adalah kecilnya jumlah sampel yang direpresentasikan dalam populasi. Tanpa replikasi, penelitian tidak mampu menentukan derajat temuan yang muncul dari populasi riset yang berbeda. Pemilihan data atau sampel riset ada populasi, sampel riset, teknik penarikan sampel. Sumber dan metode pengumpulan data. Yang pertama jenis data itu ada data subjektif, data fisik, dan data dokumenter. Yang kedua sumber data itu ada data premier, data sekunder. Di mana data premier merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, sedangkan sekunder itu diperoleh tidak secara langsung tetapi melalui media perantara. Validitas dan keamanan. Yang pertama validitas isi merupakan pokok pertimbangan untuk setiap pertanyaan yang diajukan dan diukur dalam istilah-istilah yang berhubungan dengan relevansi terhadap konsep yang diukur. Terus validasi pendekatan adalah validasi yang berkaitan dengan kekuatan sesuatu pengujian atau pengukuran dalam memprediksi perilaku. Ketiga, validasi konkuren adalah validasi yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria seseorang atau masa lalu. Yang keempat, validasi konstruksi adalah validasi yang berdasarkan suatu pertimbangan tentang konsekuensi hasil pengukuran tersebut dengan teori bermanfaat. Kedua, keandalan. Suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek nilai lain keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Metode pengumpulan data itu ada survei dan observasi. Memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah itu, peneliti melakukan suatu sensus dari suatu sensus atau sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sampel merupakan kumpulan informasi dan bagian dari populasi. Suatu sensus akan terjadi ketika populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Pentingnya untuk memenuhi setiap unsur dalam populasi dan resiko dalam perbaikan secara keseluruhan yang besar. Sampling probabilitas dan non-probabilitas. Ada dua jenis desain sampling, yaitu probabilitas dan non-probabilitas. Sampling probabilitas menggunakan beberapa bentuk dari acak, sementara sampling non-probabilitas tidak memiliki menggunakan sampling acak. Instrumen riset.
itu ada menjamin kerjasama responden dan menjamin validitas dan keandalan jawaban. Analisis data persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah penelitian mengumpulkan semua data yang dilakukan dalam riset. Penelitian biasanya melakukan beberapa tahap persiapan untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah menyusun laporan riset. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh penelitian, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan menyimpulkan hasil riset. Kesimpulan, riset adalah pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis yang mengatur dan menyelidiki masalah-masalah, serta menjawab pertanyaan yang muncul yang berkaitan dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Riset dalam akuntansi keperilakuan merupakan suatu metode yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keperilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut, hingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Mengenai elemen-elemen dasar dari riset dan proses riset, pertama penelitian menentukan definisi riset, kemudian mendiskusikan deskripsi riset dan menjelaskan riset, serta memprediksi tujuan-tujuan riset. Kemudian, perbedaan antara hubungan dan analisis data dan penyajian laporan. Penyajian beberapa istilah-istilah penting termasuk data premier dan data sekunder, serta validasi dan keandalan. Adapun metode pengumpulan data, sampling, dan instrumen riset juga ditentukan, serta penyediaan analisis data dan isi laporan akhir. Terima kasih.